dalam doa untuk memulai pertemuan kita saat ini, dan izinkan saya membawakan doa ini dalam keyakinan Kristen Protestan. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, saat pagi hari ini kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan izinkan bagikan untuk kami boleh bertemu, sungguh pun dari tempat kerja, dari tempat tinggal kami masing-masing. Kami pada kesempatan ini telah berkumpul untuk saling berbagi terkait dengan keberadaan kami selaku tenaga pendidik di SMK Negeri 2 Kupang. Kami mohon kepadamu biarlah Allah hadir bersama-sama dengan kami dan memberkati pertemuan kami hari ini. Dan biarlah semua yang kami lakukan di dalam namamu, kami boleh mendapatkannya dengan penuh sukacita karena diberkati Tuhan. Mengampuni kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan menyerahkan pertemuan saat ini ke dalam tangan Bapa. Amin. Terima kasih Bapak Hepner yang telah membuka kegiatan kita ini dengan doa. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan materi yang masih sisa kemarin sesuai kesepakatan kita. Hari ini akan dibuka dengan materi yang akan disajikan oleh Bapak Hepner Dakabesi SPD MPD yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran online ini. Untuk itu, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya sedikit menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk dalam diskusi kita pada saat ini, jikalau Bapak Ibu mengikuti materi yang disajikan oleh narasumber, maka kami mohon Bapak Ibu tolong mute mic-nya sehingga pemateri dapat menyajikan materinya dengan baik. Lain daripada itu, karena mungkin kita juga ada yang di sekolah, ada yang juga dari rumah, kami juga mungkin mengharapkan Bapak Ibu untuk kita tertib dalam mengikuti kegiatan ini, mengikuti secara penuh. Kemudian Bapak Ibu, jikalau ada pertanyaan dalam kesempatan ini bisa diajukan atau diangkat tangan melalui reaction yang ada di bawah, atau nanti melalui kami, nanti kami menyampaikannya ke narasumber. Pada kesempatan ini juga kita bisa berdiskusi, berbagi pengalaman sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu yang hadir semua, untuk kita bisa mengembangkan pembelajaran online ini. Saya kira itu sedikit yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Diharapkan juga Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik. Saya sarankan untuk bisa Bapak Ibu menggunakan laptop atau komputer yang ada yang mengikuti pembelajaran ini supaya lebih efektif. Kalaupun Bapak Ibu yang belum menggunakan laptop, ya mungkin bisa dicatat, nanti pada kesempatan berikut kami bisa sampaikan. Dan juga pada kesempatan ini seluruh aktivitas kita mulai dari hari kemarin dan hari ini semuanya kami rekam full dan akan kami bagikan di grup SMK Negeri 2 Kupang untuk bisa teman-teman yang tidak sempat mengikuti kegiatan sama dengan kami pada forum ini bisa mengikutinya lewat video yang akan kami bagikan di grup. Saya kira itu sedikit penjelasan dari kami. Silakan Bapak Hepner untuk menyajikan materinya, mungkin didahului dengan pembukaan. Terima kasih. Silakan Pak Hepner. Terima kasih Pak Willem. Teman-teman semua, selamat pagi, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya diberi kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman sekalian terkait dengan kesiapan kita di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang oleh karena pandemi COVID kita dituntut untuk melakukannya secara daring. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi yang dimintakan kepada saya untuk membagikan kepada teman-teman pada pagi hari ini. Materi yang saya bawakan adalah pembuatan video pembelajaran
dengan menggunakan media slide atau menggunakan media presentasi PowerPoint. Teman-teman semua, saya perlu sampaikan bahwa ya saya juga bukan orang IT, sehingga pemahaman saya terkait dengan penggunaan aplikasi masih sangat kurang. Dan yang akan saya bagikan ini adalah hal yang sudah saya lakukan. Hal yang sudah saya lakukan semenjak bulan Maret tahun 2020 hingga kepada persiapan pembelajaran untuk tahun akademik yang baru tahun 2020-2021. Nah, sehingga hal-hal teknis terkait dengan nanti bagaimana kita setting apa segala macam ketika nanti ada pertanyaan. Pada kesempatan ini saya lihat pesertanya banyak dari multimedia, tim pakar semua ini. Pak Willem, Pak Kriser, Pak Ugen, ya, dan juga tentu Ibu Marlin dan semua teman di multimedia yang bergabung dalam pertemuan webinar saat ini bisa membantu untuk menjelaskan kepada teman-teman manakala ada teman-teman yang bertanya terkait dengan teknis. Video pembelajaran. Tetapi kenapa saya memilih media presentasi PowerPoint untuk saya jadikan itu sebagai membuatnya sebagai video yang nanti kemudian kita akan share atau kita bagikan kepada anak-anak semua. Yang pertama alasannya adalah bahwa media presentasi PowerPoint bagi saya itu adalah sesuatu yang tidak asing bagi kita semua. Dalam segala keadaan keterbatasan kita, tentu kita sudah biasa menggunakan PowerPoint dalam kegiatan belajar dan mengajar secara langsung, sehingga tidak asing untuk kita gunakan. Kemudian yang kedua, kenapa memilih ini? Bahwa ketika kita membuat video pembelajaran dengan media presentasi PowerPoint, kita tidak perlu lagi menambah dengan aplikasi tambahan yang kadang-kadang juga membuat kita susah, kita ribet, apalagi kita yang kurang familiar atau kurang paham tentang IT ini akan sangat menyulitkan kita. Tetapi untuk pembuatan video dengan media PowerPoint ini, kita langsung saja nanti membuat sesuai dengan presentasi yang sudah kita buat. Alasan yang ketiga adalah teman-teman semua, pandemi COVID ini membawa banyak pengaruh kehidupan ekonomi masyarakat. Daya jangkau anak-anak kita terhadap materi yang kita bagi itu sangat rendah. Ini sudah terbaca semenjak semester lalu. Nah, sehingga saya malah takut ketika kita menggunakan aplikasi yang terlalu tinggi, ini akan sangat menyulitkan peserta didik untuk menjangkaunya. Oleh karena itu, saya memilih media ini. Keuntungannya adalah nanti kita bisa mengirimkannya melalui WA, anak-anak bisa beroleh. Kemudian nanti kita juga bisa bagi ke classroom sebagaimana yang kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Willem bagi kita. Oleh karena itu pada kesempatan ini teman-teman, saya tidak bermaksud untuk menggurui, apalagi ini saya lihat yang mengikuti ini adalah teman-teman tim multimedia SMK Negeri 2 Kupang. Saya agak sedikit takut juga melihat wajah-wajah ini, Pak Willem, Pak Kriser, Pak Ugen dan semuanya, ya. Agak takut juga. Tetapi yang namanya kita berbagi. Karena bagi saya dalam diri seorang guru itu melekat 3 hal. Yang pertama, guru menjadi seorang produser. Sesederhana apapun harus bisa dihasilkan oleh seorang guru demi kepentingan pembelajaran. Kemudian yang kedua, seorang guru juga akan menjadi seorang audiens yang baik, mendengar masukan-masukan dari teman-teman yang lain. Kemudian seorang guru juga menjadi seorang verifier yang dapat menolong, membantu, memverifikasi produksi hasil dari teman-teman yang lain. Nah, dengan maksud ketika kita berkolaborasi, kita kemudian menghasilkan sebuah output atau produk yang dapat kita pakai secara bersama untuk kepentingan pembelajaran di SMK Negeri 2 Kupang. Saya rasa teman-teman untuk membuka kegiatan kita pada hari ini.
Dan untuk materi yang akan saya berikan, materi ini seakan tidak akan menyampaikan secara langsung seperti ini, ya. Tetapi nanti saya akan membaginya melalui video tutorial yang sudah saya buat juga pada beberapa saat yang lalu. Nah, ini maksudnya sebagai bukti bahwa memang saya sudah membuat itu. Nah, sehingga dari video tutorial yang nanti saya bagikan ini, tentu saya sangat berharap teman-teman bisa mengikutinya dengan baik di tempat kerja atau di tempat tinggal teman-teman saat ini. Saya akan membagi teman-teman semua pembuatan video pembelajaran dengan media presentasi PowerPoint dapat kita lakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, kita tampilkan dulu media presentasi kita yang tentu sudah kita buat sebelumnya. Tampilannya nanti silakan teman-teman memilih. Ya, ini saya hanya buat sederhana sekali. Bentuknya kira-kira seperti ini. Kemudian setelah selesai kita tampilkan, langkah berikutnya adalah kita menekan tombol slideshow. Oke, saya klik ya. Ya. Setelah kita mengklik, maka langkah selanjutnya kita memilih tombol record slideshow. Ya. Kita klik. Nah, ada dua pilihan situ. Kita pilih yang bagian atas, start recording from beginning. Ya. Kita klik. Nah, setelah kita klik maka akan muncul perintah seperti ini ya. Maka kita sudah siap untuk melakukan rekaman terhadap suara kita. Saya coba ya, ini saya klik. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran estimasi biaya pekerjaan jalan, irigasi, dan jembatan. Pas sangat berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Meskipun kegiatan belajar ini masih dilakukan dari rumah masing-masing, ya. Tetap semangat ya anak-anak. Anak-anak semua, materi kita hari ini kita akan bicara tentang time schedule pekerjaan konstruksi. Diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak dapat pertama menjelaskan tujuan serta fungsi dari pembuatan time schedule. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan langkah-langkah pembuatan time schedule. Dan ketiga, tentu yang paling penting adalah bahwa anak-anak harus bisa membuat time schedule pekerjaan konstruksi. Bapak dan Ibu sekalian, setelah proses rekaman suara ini selesai kita lakukan, kita dapat mengklik tanda berhenti. Ya, diklik. Setelah kita menekan tombol berhenti, kemudian kita menekan tombol skip pada keyboard laptop kita masing-masing. Maka tampilannya akan seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini, maka kita sudah siap untuk membuat video pembelajaran. Yang pertama adalah kita menekan tombol file, menu file ya, seperti ini. Saya klik ya. Oke. Setelah itu kita mengklik pada tombol save and send. Oke. Saya klik. Nah, langkah berikutnya kita mengklik create a video. Seperti ini. Saya klik ya. Sangat mudah kan? Nah, setelah itu kita klik lagi pada tombol create video.
Nah, sudah selesai, kita simpan, save. Nah, pada saat kita menekan tombol save, maka pada bagian bawah ini ya, pada bagian creating video time, nah itu kita akan lihat proses pembuatan video sudah mulai berjalan ya. Ini tentu dia akan berjalan sampai 100%. Dan kalau itu selesai, maka proses pembuatan video pembelajaran dengan media presentasi PowerPoint telah selesai. Dan langkah selanjutnya nanti kemudian video pembelajaran kita yang telah kita buat ini kita bisa bagi kepada anak-anak. Bisa melalui WA dan juga bisa melalui Google Classroom sebagaimana yang kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Willem karena SPD MT. Gampang kan teman-teman? Selamat mencoba, semoga sukses. Itu kira-kira tadi video pembelajaran yang sudah saya buat. Mungkin volume suaranya tidak terlalu menjangkau, ya, tetapi nanti mungkin pertemuan kita ini kan juga nanti buat dalam bentuk video atau Pak Willem. Ya. Ya, itu nanti bisa kemudian teman-teman nanti bisa mengikutinya dengan baik di rumah masing-masing untuk membuat video pembelajaran. Yang jelasnya bahwa ketika kita menggunakan video pembelajaran dengan media presentasi slide show ini, PowerPoint ini tidak terlalu sulit. Langkahnya sangat gampang. Paling nanti membutuhkan waktu 2-3 menit sudah selesai kita buat. Kemudian keuntungannya adalah bahwa materi ini nanti kita bisa bagi kepada anak-anak melalui WA atau juga bisa melalui Classroom. Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Willem. Hanya saja saya ingatkan teman-teman bahwa pada saat kita membuat video ini, misalnya slide PowerPoint kita misalnya ada jumlah 20, tidak bisa kita rekam sekali jalan. Karena tentu ini nanti akan sangat memberatkan. Ketika kita kirim ke anak-anak, loadingnya akan terlalu lama. Oleh karena itu maka mungkin kita ambil beberapa slide. Jadi rekamannya dilakukan beberapa kali. Ya, misalnya setelah 2 slide selesai kita berhenti, kemudian kita rekaman lagi untuk 3 slide berikutnya sampai materi yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak itu bisa menjangkau anak-anak semua. Ya. Nah, setelah selesai itu kita buat, teman-teman, nanti kita bisa membaginya kepada anak-anak melalui Classroom yang kemarin sudah kita buat, ya. Kemarin Classroom kita sudah buat. Teman-teman bisa lihat kok tampilan saat ini. Saya kebetulan tahun ini mengajar 5 kelas. Di kelas 11 ada 2 kelas, kemudian di kelas 12 ada 3 kelas. Ini kelas-kelasnya saya sudah buat. Kelas 11 jalan 1, jumlah peserta 22 orang semuanya sudah tergabung. Karena ini kebetulan saya buat dari 2 minggu yang lalu. Kemudian kelas jalan 2, 11 itu 18 orang, ini mereka sudah gabung semua. Kemudian kelas estimasi 12 jalan 1, itu mereka 30 orang, ini semua sudah gabung. Ini ada 34 karena ada yang mungkin memiliki 2 akun. Kemudian untuk estimasi jalan 2 itu jumlah siswa ada 22, baru 12. Kemudian di PIB mereka baru 8 siswa karena saat ini mereka sedang ada di tempat PKL. Nah, teman-teman, setelah kita membuat video tadi, nanti selanjutnya kita bisa membaginya kepada anak-anak, ya. Jadi seperti ini, satu kelas seperti ini ya. Saya KBM semester ini saya sudah mulai dari hari Senin yang lalu. Hari Selasa saya sudah membagikan materi yang saya ajarkan kepada anak-anak melalui Classroom, ya. Dari sini ada forum ini
tentu kita pakai untuk berkomunikasi. Ini banyak yang sudah itu saya kirimkan ya. Kemudian untuk tugas kelas ini nanti kita bisa pakai untuk mengirimkan tugas ataupun mengirimkan materi. Nah ini video-video tugas saya sudah kirimkan, kemudian video pembelajaran juga saya sudah kirim. Ada beberapa video yang sudah saya kirimkan ya. Kemudian anak-anak juga saya sudah berikan tugas. Jadi tadi misalnya video pembelajaran seperti ini kita bagikan kepada anak-anak. Coba saya buka ya. Nah videonya seperti ini. Kita putarkan. Kita putarkan videonya seperti ini ya. Anak-anak akan mengikuti video ini dari rumah. Untuk anak-anak kita akan berbicara tentang cara membuat transkripsi pekerjaan. Secara umum transkripsi pekerjaan bentuknya sebagaimana yang terlihat dalam slide. Yang paling pertama itu ada nomor. Yaitu teman-teman, kira-kira video yang sudah saya kirimkan kepada anak-anak. Dan anak-anak sudah mengikutinya dengan baik. Setelah video itu saya kirimkan, saya kemudian mengikutinya dengan memberikan tugas. Tugas ini saya kirimkan kemarin pada tanggal 29 Juli ya. Kemudian saya kasih batas waktu Juli, batasnya jam 8 malam. Ini kemarin. Kemarin tugasnya saya sudah kirim ya. Tugas seperti ini ya. Saya kirimkan kepada anak-anak. Nah, ini tugas menghitung bobot pekerjaan yang sudah saya kirimkan kepada anak-anak. Kemudian saya sudah instruksikan kepada mereka bahwa nanti pengumpulannya pada tanggal 29 Juli 2020, batas waktunya adalah jam 8 malam ya. Kemudian hasilnya adalah anak-anak ya merespon materi yang kita berikan dengan baik. Mereka merespon materi yang kita berikan dengan baik, bahkan mereka sudah mengerjakan tugas itu. Mereka sudah kumpulkan semenjak tadi malam dan saya sudah menilainya. Nah, nilainya akan seperti ini ya. Saya sudah menilai ya. Ada beberapa anak yang belum mengumpulkan tugas, tetapi hampir keseluruhan itu mereka sudah mengumpulkan tugas ya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi tugas kemarin saya berikan, ternyata anak-anak itu 1 orang ya. Dan 21 ini sudah saya periksa dan saya kembalikan. Sementara 13 orang, 9 orang belum, ini mestinya 30 orang. Nah, siapa-siapa yang sudah kumpul, kita akan lihat di sini ya. Ini kita akan lihat tugas daripada anak-anak. Ini kita sedang lihat. Ini nanti akan secara rinci akan disampaikan oleh Pak William. Nah, ini bagian atas ini yang belum kumpul, sementara yang bagian bawah yang sudah mengumpulkan ya. Di sini ada keterangan misalnya selesai terlambat. Nah, ini kenapa terlambat? Karena memang kita sudah menetapkan jangka waktu pengumpulan tugas yang kita batasi sampai dengan jam 8 malam. Oleh karena itu ketika dia mengumpulkannya terlambat di atas jam 8 malam, maka aplikasi akan mencatat bahwa anak ini mengumpulkan tugas, tetapi dia mengumpulkannya terlambat, sehingga itu bisa menolong kita ya. Anak ini mungkin bisa menolong kita juga untuk penilaian karakter, bagaimana anak yang disiplin, bagaimana anak-anak yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Teman-teman sekalian, saya rasa itu yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, saya berbagi kepada teman-teman terkait dengan pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan media presentasi PowerPoint. Kemudian nanti bagaimana kemudian kita mengirimkan kepada peserta didik agar mereka dapat
pelajarinya di rumah mereka masing-masing. Demikian teman-teman, nanti pertanyaan-pertanyaan secara teknik nanti saya minta Bapak Willem, ada teman-teman di Multi, itu nanti bisa merespon pertanyaan dari teman-teman yang mengikuti meeting saat ini. Karena terus terang bahwa aplikasi ini ya saya juga belajar, ya kita belajar literasi dari internet, dari YouTube. Nah, itu bisa menolong kita di dalam menghasilkan sesuatu yang mungkin ya tidak terlalu berarti bagi orang lain, tetapi akan sangat berarti bagi pihak yang lain. Kenapa demikian saya bilang? Karena ya penggunaan aplikasi ini bukan barang baru. Tentu ada orang yang sudah setinggi langit, sementara saya ya mungkin baru mau start. Nah, sehingga ya tentu terjadi perbedaan dan mungkin materi ini tidak dianggap terlalu penting. Ya, tetapi mungkin sesuatu yang tidak berarti bagi orang lain itu akan berarti bagi orang yang lainnya. Ini yang kemudian memberanikan diri saya untuk sedikit berbagi dari materi yang sangat-sangat sederhana ini. Demikian teman-teman, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Willem Kana, SPDMT. Terima kasih Pak Willem. Baik, terima kasih Pak Hepner yang luar biasa. Ini kalau kita dalam pertemuan yang manual ini, saya kira ruangannya akan penuh dengan tepuk tangan teman-teman semua. Tapi karena virtual ya kita angkat jempol saja dari jauh. Baik Bapak Ibu, materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Hepner yang begitu jelas dan detail bagi kita bahwa inilah praktek baik. Praktek baik itu adalah bukti dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Hepner. Baik, mungkin sudah ada yang mau angkat tangan. Ibu Dilian mungkin ya, mau menyampaikan sesuatu. Ada angkat tangan tadi. Ibu Dormel. Ya. Ibu Dormel silakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru hebat SMK Negeri 2 Kupang. Ya, selamat siang. Bu. Maaf baru gabung. Tadi tidak sempat dengar penjelasan awal dari Bapak Hepner, tapi sampai di akhir itu artinya saya masih bisa memahami sedikit. Kemarin ada teman yang kebetulan membuat Google Classroom, kemudian ada mendapatkan satu masalah, yaitu beliau ingin mengupload file dari dokumen biasa, bukan di Google Drive ya, untuk masuk ke Google Classroom itu. Jadi itu beliau masih bingung di situ. Mungkin nanti Bapak bisa tolong jelaskan kembali bagaimana teman-teman guru itu mau mendownload file yang mereka sudah siapkan, baik itu di dalam Word atau PowerPoint, untuk mereka tambahkan ke dalam Google Classroom. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Nanti kita bisa coba ya. Iya Bapak. Kemudian yang itu video PowerPoint-nya juga ada yang tanya cara buatnya bagaimana. PowerPoint ya Bu? Bagaimana? Iya, kemarin kan bilangnya nanti Pak Hepner akan jelaskan cara penggunaan PowerPoint untuk buat video pembelajaran maupun untuk slide pembelajaran itu Bapak. Oh baik, Ibu Dormel, kemarin tadi Pak Hepner sudah sajikan itu, mungkin karena Ibu terlambat masuk, jadi tidak sempat mengikuti untuk pembuatan video dengan PowerPoint ya. Baru bergabung. Iya, yang baru bergabung. Mohon apa masukan Bapak, ini saya bisa memberikan sedikit penjelasan buat Ibu Dormel kok Bapak, Pak moderator. Bisa. Ya baik, Ibu Dormel, terima kasih. Jadi itu memang masalah untuk semua guru. Jadi ada yang masih bingung soal bagaimana cara upload data file itu, dia apa jenis filenya, apa saja, apakah PDF, Word, Excel, PowerPoint, video, gambar, apakah bisa? Ya bisa, tentu bisa. Dengan menggunakan begitu.
Jadi kalau ketika menu upload diklik, maka itu semua jenis file itu bisa dimasukkan ke dalam classroom, kelas kita, di classroom kita. Nah, terus tadi misalnya seperti penjelasan Pak narasumber Pak Hebner tadi, bahwa pembuat Pak Hebner sudah buatkan dalam bentuk tutorial cara mengoperasikan PowerPoint, membuat materi, memasukkan audio ke dalam PowerPoint, bagaimana caranya itu dibuat dalam bentuk video tutorial. Baik, karena ini kita bertemu secara daring sehingga ada banyak faktor, jaringan dan sebagainya. Jadi ini materi yang bagi saya ini baik, penting untuk kita, karena tadi saya lihat Pak Hebner sudah sampai pada cara memasukkan, cara mengoperasikan, bahkan periksa nilai dan seterusnya. Nah, ini mungkin ada kesempatan untuk kita tatap muka langsung di ruangan, sehingga mungkin teman-teman lebih banyak catat atau terima materi yang disampaikan atau disajikan oleh Bapak Hebner. Mungkin itu saran saya, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih masukan dari Pak Kriser. Untuk teman-teman yang tadi bertanya mungkin lewat Ibu Dormel, semua file itu bisa dimasuk ke dalam classroom. Nanti pada akhirnya ketika disimpan, seluruh file yang dimasuk ke dalam Google Classroom otomatis masuk dalam Google Drive. Itu secara otomatis, tanpa kita perintah simpan pun dia sudah otomatis, semua materi yang ada di Classroom otomatis masuk di Google Drive. Jadi apa yang sudah kita upload ke Classroom nanti tersimpan di Google Drive. Jadi ketika mau digunakan lagi, anak-anak gunakan lagi, itu adanya dia tersimpan di Google Drive, tidak lagi di komputer. Saya kira itu sedikit tambahan untuk teman-teman yang masih belum tahu persis bagaimana mengupload file itu. Siap Bapak, ini kemarin ini Bapak kita bahas Google Classroom, tapi masih ada teman juga yang bingung. Jadi kemarin juga masih kita coba tes di ini grup NA. Di situ ada teman yang membagikan link. Kemudian saya buka itu Bapak, ternyata bukan di Google Classroom-nya, tetapi di Drive. Kemudian Drive-nya itu memuat Classroom. Kemudian Classroom itu tidak ada materi apa-apa yang ada yang di Google Drive itu. Tetapi ketika ibunya cek, waktu dia masuk lagi di Google Classroom, materinya ada. Ya, itu mungkin belum di-share, Bu. Belum diambil. Diambil dari Google Drive. Iya, maksudnya saya begini Bapak, kemarin link yang dia bagikan itu ketika saya buka memang menunya itu Google Classroom, cuman saya buka dia bukan Classroom tapi Drive-nya si Ibu yang kirim linknya ke saya. Oh iya. Dia kirim link Drive ya. Gitu, Ya, iya, berarti dia kirimnya link Drive. Dia belum memanfaatkan Yang bertuliskan Google Classroom, yang bertuliskan Classroom, Bapak. Oh. Ibu bisa share dia punya contoh itu kok atau bagaimana? Kita lihat sama-sama. Ya, Bapak mohon kita saling sharing ya Bapak, kita. Ya. Jadi Ibu Dormel, jadi kalau misalnya ketika teman yang mengalami masalah seperti itu, misalnya ketika link yang kita terima itu ternyata di Google Drive, artinya bahwa file itu tidak masuk di folder Classroom, sehingga caranya adalah file tadi yang ada di Drive Classroom Google Drive itu dipindahkan, klik kanan pindahkan folder dan cari klik kanan dan share link. Mungkin itu pengalaman saya. Mungkin terima kasih. Kita ya, itu untuk share file ya. Share. Tapi Ibu Dormel maksud ini, Ibu Dormel mendapatnya dari Classroom. Tidak begitu, Bapak, dia bukanya
Bapak dia bukanya itu Google Drive, tapi di dalam Google Drive itu ada lagi satu file yang namanya Classroom. Beliau bagi seperti itu. Oh, iya, Ibu berarti Ibu berarti di dalam folder Classroom itu belum ada file, mungkin dia bagi folder kosongnya tuh. Jadi di dalam ini folder Google Drive. Nah, ketika kita klik double lagi itu folder Classroom, baru ada file. Biasanya isinya kontennya di dalam. Jadi kalau misalnya dia cuma share folder, pikirnya itu file, padahal salah foldernya, folder Classroom yang ada di dalam Google Drive. Jadi mungkin tinggal kita isi materi, baru kita link file di dalam folder Classroom. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya, maksud tadi ada guru yang mengirim tugas ke Ibu Dorme. Ibu Dorme sebagai guru atau teman yang mengirim ke Ibu itu kirim link ke Ibu, bukan Google Classroom, tetapi Google Drive. Iya. Ketika Ibu melihat di dalam Google Drive, filenya tidak ada. Iya, materinya tidak ada. Oh, mungkin dia belum selesai upload, Bu. Dari komputernya belum selesai upload ke Google Drive, tapi alamatnya memang sudah ada. Dia sudah bagikan alamat ke Ibu. Jadi ketika Ibu buka Google Drive-nya kosong. Bisa juga, Bang. Jadwal berikut lagi kita bisa atur. Mungkin teman-teman yang mau mengikuti kegiatan ini adalah teman-teman yang benar-benar mau belajar. Kenapa kita pakai cara seperti ini? Secara tidak langsung kita juga latih teman-teman untuk nanti besok lusa ngajarnya bisa juga memanfaatkan teknologi yang seperti ini. Sehingga mungkin kita tidak ada tatap muka langsung di kelas, itu salah satunya itu. Kita melatih teman-teman untuk terbiasa menggunakan aplikasi atau teknologi seperti ini untuk kita menyampaikan pembelajaran. Iya. Sebenarnya ada cara juga yang berikut, mungkin untuk teman-teman guru yang masih awam, mungkin kita bisa atur jadwal, mungkin kita bisa tatap muka di sekolah, di lab multimedia, kita praktek langsung di situ. Bagi kawan-kawan yang mau ikut langsung dari sini juga bisa, hanya syaratnya adalah seperti disampaikan Ibu Dormel tadi, harus teman-teman siapkan laptop. Yang kedua, kalau memang ada dua, bisa satunya laptop, satunya handphone, jadi mungkin bisa mengikuti Zoom-nya di langkah-langkah kerjanya di handphone, tapi prakteknya di laptop. Mungkin itu saran Ibu Dormel untuk kita semua, bisa kita coba. Iya, Pak William. Ya, baik. Mungkin Pak Hebner bisa tambahkan? Iya, kalau bagi saya sebetulnya tidak ada sesuatu yang sulit ketika kita mau. Kalau kita mau termotivasi untuk mau berubah dalam hal pengembangan profesi kita. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya aplikasi ini sudah banyak. Banyak tutorial di YouTube, di internet yang bisa kita pelajari untuk kemudian bisa menghasilkan sesuatu. Sungguh pun mungkin masih bersifat sederhana, tetapi masih sangat relevan dengan kebutuhan hari ini. Toh misalnya tadi video pembelajaran yang sederhana, yang saya buat tadi ya menurut saya sederhana. Tetapi itu juga kita peroleh karena kita mau berusaha, kan begitu. Dari mana kita mau dapat? Ya tentu dari internet, dari YouTube yang ada, itu kita bisa belajar dari situ. Jadi intinya sekarang kita mau literasi, kita mau sering-sering ya harus belajar dari YouTube untuk menolong kita di dalam menghasilkan sesuatu yang berhubungan dengan profesi kita. Kemudian terkait dengan misalnya harus mengarahkan teman-teman membuka laptop dan sebagainya. Bagi saya mestinya itu tidak diingatkan juga ya, kalau kita merasa ini penting, maka ketika kita memulai kegiatan kita hari ini sudah harus disiapkan secara mandiri oleh teman-teman. Apakah itu dengan laptop atau dengan handphone, tanpa harus menunggu arahan atau menunggu perintah. Ini juga salah satu kelemahan yang terjadi di sekolah kita. Kita biasanya lebih bersifat menunggu dengan alasan belum ada petunjuk, belum ada formulir dari depan dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian kita terkesan acuh
ya, kemudian tidak mau berubah. Nah, makanya saya bilang tadi kalau kita memiliki motivasi untuk bisa menghasilkan sesuatu, sungguh pun itu sifatnya sederhana, tetapi memiliki manfaat yang dahsyat, kenapa tidak bisa kita buat? Kira-kira demikian, Bapak Willem. Kemudian terkait dengan tadi video, ya kan banyak teman-teman yang buat, Ibu Dormal juga sudah buat. Nah, tentu itu juga belajar secara mandiri, kan begitu. Nah, itu artinya bahwa kita belajar mandiri, kita sudah bisa buat. Nah, berarti itu bisa memungkinkan kita semua untuk bisa berbuat seperti itu. Tinggal kita mau atau tidak. Itu yang menurut saya sangat penting untuk kita pahami bersama. Untuk kemudian kita bisa melangkah maju secara bersama untuk mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan tanggung jawab kita selaku tenaga pendidik di SMK Negeri 2 Kupang. Jadi bagi saya, mari silakan kita berbenah, kita saling berbagi, apalagi kita ada di kenormalan baru, sebuah peradaban baru yang menuntut kita, mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus secara perlahan namun pasti ikut beradaptasi terkait dengan perubahan-perubahan hari ini. Kebutuhan hari ini misalnya pembelajaran daring, ya ini yang bisa kita lakukan. Ya, kita bisa secara mandiri untuk mempersiapkan diri kita dengan baik. Begitu Pak Willem, kira-kira tambahan dari video. Ya, terima kasih Pak Hepner. Teman-teman luar biasa memberi motivasi kepada kita semua untuk kita terus belajar. Karena belajar ini tidak sulit. Tadi sudah disampaikan Pak Hepner. Pak Hepner ini latar belakang bukan orang komputer, tetapi karena motivasi belajarnya tinggi, ingin belajar tinggi, yang sesuatu yang terasa sulit menjadi mudah. Jadi yang bisa disampaikan praktek baik. Mungkin seperti yang disampaikan oleh teman-teman lain yang sudah mencobanya. Tentu itu tidak sulit. Ya. Baik, sudah ada bergabung di tempat kita ini, ada Pak Umbu. Pak Umbu. Halo, Pak Willem. Pak Umbu. Pak Willem. Saya lihat belajar setiap saat itu. Kemarin kita meeting ada kontak juga dengan Pak Hepner untuk tanya bagaimana video. Ya, ada siapa yang mau bertanya? Halo, Pak Willem. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan ke saya. Yang pertama untuk Pak Hepner, mungkin saya minta Pak Hepner bisa japri ke saya soal video pembelajaran tadi, tutorialnya Pak Hepner. Oke. Yang kedua Pak Willem, kalau boleh bisa dibuatkan jadwal oleh Pak Willem. Artinya ini kita minta kesediaan dari Pak Willem untuk buatkan jadwal pertemuan seperti ini, tapi kita langsung mungkin di labnya multimedia. Pak buat misalnya jam 8 sampai jam 10 atau jam 10 sampai jam 12, sehingga nanti kan seperti ini Pak sudah kirim link, tapi hanya beberapa yang mau. Artinya kita siap mau belajar. Berarti kalau misalnya Pak buat jadwalnya, kalau saya keinginan untuk belajar pasti saya akan muncul di Pak punya lab. Tapi kalau umpama tidak, berarti saya seperti terjadi seperti sekarang ini, sehingga mungkin seperti Pak Willem bilang tadi, ke depannya pasti kita akan belajar seperti ini. Oleh karena itu Pak buatkan jadwalnya saja. Yang sampai di multimedia itu ya itu kami yang mau belajar saja. Sedangkan bagi teman-teman mungkin mereka belajar secara otodidak, silakan. Tapi ada jadwal sehingga kami yang berkeinginan untuk belajar, kami siap muncul di Pak Ruangan. Begitu Pak Willem, kira-kira saya punya saran. Baik, terima kasih Pak Solo atas usul sarannya. Kami akan usahakan seperti itu membuat jadwal. Memang pada kesempatan ini kami 2 hari ini sengaja menampilkan dengan cara seperti ini untuk juga kita mensosialisasi program atau teknologi seperti ini supaya Bapak Ibu ke depan kita gunakan cara seperti ini. Tetapi nanti cara belajarnya nanti kita sesuai dengan usulan Pak Juven, kita akan buat jadwal untuk kita pertemuan di lab multimedia ya. Itu untuk bagi teman-teman yang ingin belajar. Bapak, beta masukan ini kemarin materi pertama itu kan soal pembuatan classroom atau pengoperasian classroom. Kan ada tugas kemarin. Kalau bisa saran saya teman-teman yang misalnya Bapak Ibu guru yang sudah ada kerja finish atau masih pertengahan bisa ditampilkan di sini untuk mungkin itu jadi bahan
diskusi kita sama kita semua begitu Bapak. Bahan masukan untuk kita semua. Baik, terima Ya, kasih usul dari Pak Krister ini yang cukup bagus. Bapak Ibu yang kemarin sudah coba buat, bisa bagi di sini. Tadi Pak Hefner sudah bagi, sudah sangat lengkap. Mungkin ada teman lain lagi bisa bantu berbagi. Mungkin dari Ibu Dormel. Baik, terima kasih banyak Bapak. Kebetulan beta, saya sudah, sorry pakai beta, saya sudah ini chat dengan teman-teman. Semua saya sudah kirim link yang tadi saya bilang mengalami masalah, terbacanya di Google Drive, tapi tulisannya Classroom di Google Drive. Kemudian Bapak ada lagi satu pertanyaan. Ketika di Google Classroom, siswa belum mempunyai Classroom, Google Classroom. Bagaimana kalau kita cuman kirim link itu, bukan kode untuk siswa gabung sebagai siswa? Bagaimana cara mengcopy link untuk membagikan kepada siswa lewat WA? Kalau kita tidak punya email daripada siswa yang ada. Oh ya, link Classroom-nya ya. Iya Bapak, Google Classroom-nya itu, misalkan kalau siswanya belum punya aplikasi Google Classroom di Android mereka atau laptop mereka, dan kita ingin membagikan link yang ada itu lewat WA, misalkan kalau kita hanya cuman punya nomor WA, tidak punya email mereka, jadi kita mau kirim linknya itu lewat WA. Bagaimana cara mengcopy link kemudian mengirimnya? Karena kemarin ada teman-teman yang tanya, dan coba kirim tapi tidak terbaca Bapak, termasuk saya juga tidak terbaca. Baik Bapak Di kelas ya. Baik Bapak, saya coba ini maunya saling membagi, kita berbagi pengalaman. Saya menanggapi apa pertanyaan dari Ibu Dormel. Ya, silakan. Ya, baik Ibu Dormel. Jadi kan begini, kalau kita sama-sama tahu bahwa Classroom itu kan itu pengganti kelas konvensional, kelas di sekolah. Jadi itu dia semacam cuma tempat saja, tetapi konten atau materi itu ada di dalam. Kita bawa buku tulis, bawa laptop, materi yang di dalam laptop itu yang konten yang kita akan bagikan. Jadi kalau kita cuma share Classroom saja tanpa ada aplikasi Classroom di anak-anak punya HP, yang jelas tidak bisa. Karena otomatis aplikasi tidak kenal, sistem linknya tidak dikenal. Ini bukannya pakai apa kan begitu. Jadi kalau kita sharing, kalau misalnya kalau kita sudah punya konten, maka tidak harus kita sharing Classroom-nya ke Classroom, tetapi kita linknya link aplikasi, konten itu tinggal kirim saja, misalnya video tutorial atau modul atau materi, tinggal langsung di WA. Tidak bisa kita sharing link Classroom, karena kalau kita sharing Classroom tanpa ada aplikasi di HP juga tidak bisa buka begitu. Mungkin kira-kira itu dari saya. Makasih. Saya kira begitu ya Ibu Dormel dan teman-teman semua. Mungkin ada yang mau berbagi lagi Pak Jonathan Seli. Karena Pak Jonathan sudah membuat sampai sudah selesai juga. Pak Jonathan. Ya, baik Pak. Halo Bapak Welen. Ya. Ya, baik. Selamat siang Bapak Welen dan teman-teman yang tergabung dalam Zoom webinar siang hari ini. Yang pertama, terima kasih untuk beberapa informasi bahkan sharing dari Pak Krister dan Ibu Dormel yang telah berbagi banyak hal, bahkan ada beberapa pertanyaan yang juga menjadi masalah untuk saya pribadi dan beberapa teman. Yang pertama, untuk Bapak Ibu Wali Kelas, saya kebetulan sebagai Wali Kelas di 10 TP2, mungkin ini juga berupa informasi untuk saya dapat menginformasikan dalam grup kelas saya agar anak-anak yang memiliki HP Android segera mendownload Google Classroom. Kemudian yang kedua, mungkin akan lebih efektif jika Bapak Ibu yang bermasalah mungkin diatur secara teknis agar kita dapat bertemu di ruang lab. Karena katakanlah siang hari ini kita yang bergabung dalam Zoom ini hanya 18 orang. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita yang tidak bergabung? Oleh karena itu diharapkan untuk diatur teknisnya pada pertemuan kemudian kita dapat tatap muka secara langsung. Kemudian yang ketiga, saya kebetulan sudah coba satu kelas tes untuk posting materi dengan lampiran video, tetapi sampai langkah itu sampai pada mau copy kode
untuk dibagikan ke anak-anak itu yang saya mengalami kendala. Saya tidak tahu nanti copy kode dan bagikan lagi bagaimana caranya. Dan mungkin Bapak Willem lewat kesempatan ini bisa tolong, bisa bagikan informasi terkait dengan kendala saya, yaitu yang sudah posting materi tetapi saya kesulitan untuk membagi kode bagaimana caranya di copy atau dibuat seperti apa. Mungkin ini dari saya. Terima kasih, selamat siang. Ya, baik, terima kasih Ibu Iren atas masukan maupun pertanyaan ya. Lalu masukannya nanti kita buat jadwal untuk pertemuan secara apa ya? Tatap muka manual begitu, bukan virtual. Tatap muka nyata ya. Tapi kita tetap harus berpedoman pada SOP kesehatan untuk menjaga COVID ini. Mungkin kita atur jadwal tidak semua, paling banyak 20 orang kita akan bisa berkumpul di ruang lab. Itu nanti kita koordinasi lebih jauh. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Iren adalah bagaimana membagikan kode classroom ke anak-anak. Ya, nanti saya coba kasih contoh. Saya share di sini. Ini ada kode di sini, kode kelas ya. Ini di copy. Ini Ibu bisa copy untuk share, bisa masuk di WA. Kirim ke anak-anak di grup, atau Ibu simpan dulu, saya simpan tahan dulu di notepad. Ya. Ini kode ini kita masuk, nanti ada kita bagi ke siswa, siswa akan masuk dalam classroom juga. Saya kasih contoh di sini. Harus bukan dulu Firefox ya. Ini kelasnya saya buka lagi di kelas yang ada 2 ya. Nah, tadi di kelas ini sebagai guru. Guru sudah mendapat siswa namanya William Agustinus ini, satu siswa. Karena tadi saya sudah masuk dengan menggunakan kode yang dibagikan oleh guru tadi. Ini seperti ini ya Ibu. Ibu Iren? Iya Bapak, iya. Ya, kira-kira begitu ya, sederhana untuk menambah siswa menggunakan kode. Kelihatan Iya, kan? baik Bapak. Ya. Iya, terima kasih. Bapak, ini mungkin sedikit lagi Bapak. Ya. Saya ada posting materi di Google Classroom. Saya ambil posisi dari file Word biasa, itu rapi. Tetapi ketika saya posting di Google Classroom, untuk bentuk surat lamaran, sampai di situ bentuknya sudah tidak rapi. Padahal kalau misalkan siswa masuk dan lihat, untuk bentuk surat lamaran itu yang mereka perlu belajar kapan spasi dan lain sebagainya. Sampai di Google Classroom dia sudah tidak tersusun, ya berubah. Ya. Memang Ibu, kalau kita di Word, kan di Google juga ada untuk Word. Dia menyesuaikan, jadi kadang-kadang bentuknya sudah berubah, tidak rapi. Saran saya kalau bagi tugas ke anak-anak, Ibu convert dulu dari Word ke PDF. Nanti dari PDF di-upload ke tugas siswa supaya strukturnya tidak berubah. Bapak. Oh, Ya, iya baik. Ya. Bapak Willem. Iya. Ya, saya coba berbagi dengan Ibu pertanyaan dari Ibu Iren ya Bapak. Iya. Ya, jadi Ibu Iren, jadi kalau misalnya file Word-nya sudah dibuat dengan rapi, bagus di komputer, terus setelah di-share ke Classroom, ternyata spasi, margin, semua lari atau bergeser, maka Ibu nanti ketika di-upload ke Google Classroom, file itu sudah otomatis ada di Google Drive, di luar dari folder Classroom. Nanti Ibu perhatikan baik-baik di Google Drive. Nanti file itu file yang sudah ada di dalam Classroom, di Google Drive itu kan sudah
tidak rapi lagi. Caranya ibu klik file itu, klik kanan, pilihannya buka pakai dokumen, Google Dokumen. Di Google Dokumen, ibu edit sudah. Dari situ bisa edit, kasih rapi. Setelah edit, kasih rapi, otomatis sudah tersimpan. File yang lama itu ada di, dia sudah penggandaan di situ. Jadi file yang lama itu bisa dihapus di Google Drive, yang biarkan saja file yang setelah diedit di dokumen itu yang di-share kembali. Terima kasih Bapak. Ya, makasih Pak Kristen. Iya, baik. Ya. Ibu, itu salah satu cara untuk bisa merapikan ya, masuk ke Google Drive. Tapi saran saya tadi, kalau bisa ibu pakai PDF, kecuali ibu dalam berbagi file itu, anak-anak akan merubah dari file itu. Apa seperti itu Ibu Iren? Iya, baik Bapak, terima kasih. Nah, tugasnya, kalau kita kirim file Word, kita harapkan anak-anak juga bisa edit bersama-sama. Tapi kalau anak-anak bisa edit, sebaiknya ibu bikin pakai PDF, supaya jangan repot 2 kali kerja. Kalau yang tadi Pak Krisel sampaikan juga baik, tetapi ibu harus kerja 2 kali, bikin di komputer, Drive diedit lagi. Nah, supaya jangan edit itu dari komputer, ibu convert dulu ke PDF atau simpan ke PDF, baru diupload ke Google Drive. Untuk anak-anak gunakan itu. Kalau formatnya boleh diedit oleh anak-anak, ya dikirim dalam bentuk format dokumen supaya anak-anak juga bisa edit. Saya kira begitu Ibu. Iya, baik Bapak, terima kasih. Bapak tambahkan sedikit bisa kok berbagi tips dan trik. Ada yang Dormel mau tambahkan? Iya Bapak, saya tambahkan sedikit berbagi tips atau cara yang Ibu Iren tanyakan tadi itu Bapak. Ya. Tips yang ingin saya bagikan ialah bagaimana kalau Ibu Iren file yang sudah ada di laptop di Word itu masuk di Google Drive. Tolong apa musik ini? Tolong kasih mati speakernya. Itu tidak bagus itu. Oke, Iren. Ibu Dormel kok dilawan? Ya. Ibu Iren, tipsnya begini. Yang coba Ibu Iren lakukan, Ibu Iren masuk di Google Drive, kemudian Ibu Iren klik kanan, akan muncul upload folder, atau Ibu mau upload file, Ibu pilih. Ibu mau upload folder atau file, Ibu pilih dari salah satu, Ibu klik kanan, kemudian klik, nanti dia muncul dokumen yang di komputer itu, Ibu sisa pilih file atau dokumen, terus Ibu download dan dia akan tersimpan secara otomatis di Google Drive dan dia tidak mengalami perubahan yang seperti Ibu Iren bilang. Kemudian itu yang saya sudah lakukan. Kemudian Ibu Iren masuk lagi di Classroom, Ibu Iren masuk di materi atau tugas, kemudian Ibu Iren upload lagi, langsung ambil dari drive file yang tadi Ibu Iren ingin ambil itu, maka dia akan masuk secara otomatis tanpa ada perubahan. Mungkin sekian. Ya, baik Ibu Dormel. Ya. Baik. Baik Ibu Dormel, terima kasih untuk masukannya. Mungkin kalau untuk sementara ini supaya lebih rapi, file yang tersimpan di Google Drive itu saya coba hapus dulu, kemudian saya gunakan langkah yang diberikan oleh Ibu Dormel dan Pak Krister. Nanti saya coba lagi, kita sharing dalam pertemuan berikut. Siap, baik, Kak. terima kasih Ibu Iren. Ya Bapak. Baik, ada teman-teman lain lagi yang mau berbagi, silakan. Pak Jonathan Seli. Pak John dengar? Halo. Nah, ini, ya. Lagi di mute itu Pak Jonathan. Aktifkan dulu. Mute. Ya.
Oke, Pak. Ya. Mati lagi. Halo? Oke. Ya Bapak, ini Bapak saya hanya mungkin memberikan trik juga yang tadi Ibu Normal sampaikan. Saya kira memang langkah-langkahnya cukup panjang. Sebaiknya Bapak juga langsung ya gambar memang atau apa kita lihat videonya sehingga yang dipermasalahkan oleh Ibu Iren tadi itu bisa langsung dijawab. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak, ini menjadi persoalan juga nanti dalam kita mengajukan pertanyaan, khususnya nanti di classroom itu selain materi nanti kan ada pertanyaan yang nanti kita sampaikan. Pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan itu kan ada dalam bentuk isian ataupun objektif test. Nah di situ kalau khusus teman-teman yang mengajar ada gambar atau apa, ini kan kita harus kasih masuk di situ. Sebaiknya ini juga Bapak mungkin bisa dicontohkan cara mengupload gambar, sehingga gambar yang kita misalnya option A, lihatlah gambar ini apa gitu, nanti pertanyaannya kan ini. Nah ini yang mungkin dicontohkan juga sehingga nanti dalam mengajukan pertanyaan itu tidak lagi kita bingung ini ambil gambar dari mana untuk masukkan gambar dan upload gambar dan seterusnya. Karena ukuran gambar ini kan kita harus rubah ke bagian yang dari besar ke kecil dan seterusnya. Nah, saya kira ini juga yang perlu untuk dari Bapak WLM bisa mencontohkan sehingga teman-teman yang nanti pertanyaan-pertanyaan yang misalnya lihatlah gambar ini dia bisa mampu dijawab dengan baik. Saya kira itu Bapak tambahan dari saya. Saya mohon supaya ada informasi balik. Makasih. Baik, terima kasih Pak Jonathan. Mungkin Pak Kristen di depan komputer. Ya Bapak. Bisa Pak kasih contoh cara upload gambar di classroom. Ya baik. Terima kasih Bapak William. Baik Bapak Jonathan. Mungkin di sini saya coba berbagi dengan pengalaman saya. Jadi kalau misalnya kita mau bagikan atau contoh tadi pertanyaan awal adalah kita bagaimana merubah file tadi. Caranya adalah misalnya di sini Pak share dulu. Ya, sebentar. Jadi ini kebetulan. Jadi Bapak Mama, jadi kalau bisa setiap kali apalagi kita sebagai guru dan wali kelas, guru mata pelajaran, kita pastikan bahwa di tab Google Chrome kita itu ada Classroom, Google Drive dan form, kalaupun kita siapkan form. Ya, jadi misalnya tadi jawaban dari Ibu Iren dan Pak Jonathan, bagaimana cara kita merubah? Maka misalnya begini, ini ada file dari Classroom. Aduh. Ya. Kita mau merubah. Mau rubah file Excel. Menambah gambar, Pak. Oh ya, gambar ya. Misalnya file ini, materi. Ya, menambah materi dalam bentuk gambar. Ya. Sudah, apa flash itu, Pak? Flash. Pilih salah satu kelas. Ya, satu kelas. Sorry, di Classroom. Sudah, kelas ini. Ini sudah keluar ini. Ya, seperti ini kita tambahkan file. Pelan-pelan, Pak. Kita pilih file. Ya. Kita ini sebentar, ini jaringan ini. Jaringan ini harus dibeli dulu. Ya. Ya, kita tambahkan file. Di sini ada beberapa tab, ada tab terbaru, upload, drive, sama berbintang. Kita pilih upload. Misalnya kalau file kita file Word, PowerPoint, PDF atau gambar video yang ada di komputer kita. Kita pilih browse. Kita cari misalnya file
Word. Ini sekalian untuk menjawab, sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Iren tadi. Misalnya ini file yang pertama, kita upload file Word. Ya. Setelah kita edit dan tambah saja pesan atau narasi untuk pertanyaan untuk anak-anak atau penjelasan untuk anak-anak, tambah saja agar tombol posting ini aktif. Setelah itu kita posting. Otomatis sudah ada di dalam drive kita. Ya. Di drive kita. Ya, seperti ini di bawah. Ibu bisa lihat di bawah. Kita buka saja. Kita buka. Di sini ada pilihan. Nah, ini kebetulan tidak berubah. Kalau bagi Bapak Ibu yang ketika masukkan terus berubah, maka pilihannya adalah kita rubah dari sini, Google Dokumen. Ya, di sini Bapak Ibu bisa rubah. Jadi misalnya ada kata, kalimat, spasi atau margin yang bergeser, bisa Bapak Ibu rubah di sini. Bapak Ibu bisa rubah di sini. Ya, Bapak Ibu bisa rubah di sini. Setelah itu, ini otomatis setelah perubahan ini, otomatis Bapak Ibu bisa lihat di sini di gambar cloud drive ini otomatis sudah tersimpan hasil perubahan kita di sini, otomatis tersimpan. Ya, sudah tersimpan. Jadi ini sekaligus Bapak Ibu bisa langsung rubah di sini nama file perubahannya, misalnya edit, tambah. Setelah itu klik saja di luar, otomatis dia sudah tersimpan. Kita mau lihat, tinggal kita kembali ke Google Drive. Ini tutup saja, kita kembali ke Google Drive. Kalau memang jaringan, kita reload saja. Ya, dia sudah ada di sini. Hasil editingnya ini. Bapak Ibu bisa lihat di dia punya tulisan perubahan namanya nih. Jadi ini hasil perubahan. Jadi dari file ini yang kita akan bagikan ke anak-anak. Bagaimana masukkan di Classroom? Maka Bapak Ibu bisa caranya pindahkan. Klik kanan, pindahkan. Setelah itu Stop. Masuk di Google Drive, cari Classroom. Setelah itu pindahkan. Sekarang kita lihat di folder Classroom kita. Di folder Classroom kita, file tadi yang bermasalah tadi setelah edit itu, file ini sudah ada di kelas kita. Tinggal anak-anak akses join kelas, anak-anak sudah bisa langsung membuka dan mempelajari soal kita. Itu untuk margin, kesalahan margin atau penulisan tadi. Setelah itu misalnya tadi pertanyaan berikut dari Pak Jonathan untuk misalnya gambar. Di sini kita akan buat tugas kelas. Setelah itu kita tambahkan, kita buatkan pertanyaan. Kita buatkan pertanyaan. Judul pertanyaannya apa? Kita buatkan. Dia punya petunjuknya opsional, bisa ditulis, boleh, bisa tidak. Setelah itu kita buat. Kalaupun kita ada file di komputer boleh dari sini. Tapi kalau mau buat langsung dari sini, buat, kita pilih dokumen. Kita buat dokumen. Di sini ada gambar. Ada gambar di sini. Bapak Ibu perhatikan di sini di tool ada tool gambar. Ini ikon gambarnya. Sisipkan gambar. Kita pilih gambar. Kita pilih upload dari komputer. Kita cari gambar apa, mana yang kita mau sisipkan. Setelah itu kita open. Ya, gambar kita sudah masuk.
tinggal kita kuatkan dengan soalnya atau petunjuk pengerjaan mengikuti gambar ini. Setelah itu sudah otomatis tersimpan Bapak Ibu, sudah otomatis tersimpan di Google Drive. Kita tutup saja, Nama, jangan lupa nama ini kita rubah. Misalnya soal bergambar. Ya, setelah itu kita tutup saja, kita klik di luar, bebas klik. Ya, gambar ini juga kita bisa setting atau atur untuk mau berapa gambar kita sisipkan. Ya, kita bisa tambahkan. Mau tambahkan gambar, pastikan Bapak Ibu ada kursornya, pointernya, kursornya harus aktif di sini, sehingga mau tambah gambar boleh sisipkan gambar lagi. Misalnya, kalau ada pertanyaan untuk bagaimana tambah gambar. Oh ya, ini mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Jonathan tadi. Bagaimana kalau ada gambar yang tidak masuk? Ini jelas bahwa format gambar tidak valid. Berarti kita bisa pelajari file mentahnya. File mentahnya formatnya apa? Kita lihat. Ini kemungkinan tadi saya importnya bukan file gambar, tapi file di dalam desain saya di file aplikasi CorelDRAW, sehingga dia tidak support atau tidak didukung Google Dokumen tadi. Maka kita pilih, pastikan ini kita berikan nama yang berbeda agar kita mungkin mudah, atau kita pindahkan saja di dalam roll kamera. Ya, kita kembali ke Google Dokumen tadi, kita import, kita upload dari komputer, kita pilih ini, masuk di folder yang tadi kita simpan, kita upload. Oh ya, masih bermasalah. Solusinya begini Bapak Ibu, ini mudah saja, mudah saja. Karena kita tidak tahu pasti ini formatnya apa. Caranya adalah Bapak Ibu kalau bagi Windows 10, minta maaf ini agak sedikit keluar dari Classroom dan Google Drive. Kita masuk, kalau Windows 10, bagi Windows 10 kita pastikan di tab View, kita pilih Option, kita change folder Option, kita masuk di View, kita tampilkan extension filenya, kita tampilkan. Ya. Ternyata dokumen tidak dukung format yang PNG, ataupun bisa juga format ini kapasitasnya terlalu besar. Ini kita bisa tahu, jadi jenis filenya kita sudah tahu, ini formatnya PNG. Maka kita rubah ini ke JPG. Caranya adalah Bapak Ibu klik kanan, open with, pakai Paint ini aplikasi bawaan Windows. Bapak Ibu di komputer Bapak Ibu semua ada. Pilih Paint. Oh ya, sorry. Ya, kita masuk dengan coba aplikasi Paint yang ini. Ya Bapak Ibu minta maaf ini karena jaringan, jadi kita menunggu, bersabar. Sabar itu subur. Halo Kakak. Ya Bapak. Beta maksudnya saya gini, selain ini nanti Kakak juga jelaskan, karena nanti di pemilihan option. Kan tadi itu kan di pertanyaan. Ya. Ada juga nanti di option A, B, C, D, E. Oh iya. Poin A itu Bapak juga jelaskan, sehingga nanti dalam membuat soal, misalnya poin A kita masukkan gambar apa, ini jelaskan dengan apa, karena teman-teman yang misalnya kalau kami di agama ya tidak terlalu persoalan, tapi matematika, fisika, kimia kan ada rumus atau gambar atau apa, atau teman-teman yang di apa kan pasti dia butuh gambar. Nah ini yang sebaiknya Bapak muat, Bapak apa supaya biar semua bisa lihat. Saya kira itu pertanyaannya Bapak. Baik, terima kasih ya baik. Kalau begitu kita langsung di Classroom kita buat
kita pilih formulir, kita bikin formulir. Jadi tidak pilihannya dokumen, tapi pilihannya formulir karena kita mau bikin soal. Ya sebentar, ini mesti di-reload lagi. Ya. Misalnya begini Bapak Ibu, ini karena classroomnya ini jaringan, kita bekerja dalam jaringan jadi agak lambat. Saya coba contoh dari file saya. Kebetulan yang saya siapkan di sini file absensi. Nanti kita edit saja dari sini. Caranya Bapak Ibu double klik. Ya, masuk di sini. Ini kebetulan saya sebagai wali kelas. Saya melanjutkan saja ini file saya di sini. Kita pilih tambahkan. Dia ada di, ya kebetulan di paling pertama, di halaman paling pertama. Di sini Bapak Ibu pilih misalnya bikin pertanyaan. Opsinya adalah pilihan ganda. Opsi A apa? Ya. Setelah itu pertanyaan ini mau disisipkan gambar misalnya. Maka kita pilih gambar ini. Ya. Gambar ini kita masuk di gambar yang mudah saja. Yang kecil ukurannya. Ya, yang kecil ukurannya. Ya, JPEG. JPG. Ya, yang ini misalnya. Setelah itu kita open. Ya, kalau memang cara ini belum ini, kita coba cara yang lain. Oh ya, sudah masuk ke Bapak Ibu, belum? Kita drag saja. Oh iya, ini kemungkinan file resolusinya besar ini. Minta maaf. Coba saya simpan ulang untuk kita resize, turunkan ukurannya. Misalnya jadi 10. 10%. Ya, 10%. Setelah itu kita oke. Ya, file ini kita simpan dengan nama yang sama, boleh kita double saja, timpa saja. Kita save. Replace untuk perbarui. Setelah itu kita aktifkan kembali, buka kembali.
Ya, Bapak Jonathan, ini mungkin karena jaringan saja. Jaringan, jadi memang kita bekerja di jaringan ya begini, kita harus menunggu. Ini lebih bagusnya kita langsung di ruangan itu baru bagus, cepat. Kalau bekerja dalam jaringan ya seperti ini. Tapi langkahnya begini Bapak. Jadi kalau mau gambar ya tinggal kita bikin pertanyaannya, sisipkan gambar. Kalau mau sisipkan video, tinggal pilih sisipkan, pilih saja, cari file video. Tetapi masalahnya adalah begini Bapak Jonathan. Jadi kalau gambar saja dengan ukuran yang kecil ini saja kita pakai agak sedikit lama, maka video juga kita harus pastikan bahwa format yang tepat itu adalah format apa. Nah, di sini kalau format video itu ada format AVI, ada MP4, ada MPEG, ada 3GP. Paling kecil itu 3GP. Maka mungkin kita pakai format yang paling rendah, 3GP. Begitu. Agar bisa masuk di dalam Google Form kita atau di dalam soal kuis kita. Mungkin itu dari saya, Pak. Penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Kriser yang sudah membantu menolong kita untuk sama-sama kita paham bagaimana mengatasi masalah-masalah ketika kita mau memasukkan gambar dalam soal yang dibuat di format Google Form. Yang kedua, ini juga membantu teman-teman yang punya masalah seperti tadi Pak Jonathan, bahwa ada format-format yang memang tidak cocok. Tadi Pak Kriser sudah jelaskan sangat detail bagaimana masalah yang dihadapi. Salah satunya ukuran terlalu besar. Misalnya gambarnya ukuran terlalu besar. Tidak bisa masuk dalam soal. Karena memang di soal itu kan tidak ada gambar yang besar-besar. Kalau dalam soal pilihan ganda, pasti gambarnya ukuran pas untuk soal. Maka itu kita harus siasati dengan cara apa yang sudah dicontohkan oleh Pak Krister ini menjadi acuan kita untuk menyiapkan data-data sebelum kita masuk dalam Google Classroom. Misalnya, kalau kita memasukkan gambar ke dalam soal, kita harus mendesain dulu gambar mana yang kita masukkan. Tadi Pak Krister contoh ya, memang karena hanya contoh ambil dari gambar-gambar yang ada yang terlalu besar, ada yang tidak cocok, formatnya tidak sesuai. Nah, itu masalah-masalah yang kadang-kadang kawan-kawan hadapi juga di lapangan. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan ya. Sebelum membuat soal, kita siapkan dulu data-data mentahnya untuk apa yang dimasuk ke dalam soal. Salah satu contoh adalah gambar. Gambar tidak boleh berformat-format yang tidak didukung oleh Google Classroom atau Google Form. Kita harus siapkan alternatifnya. Mungkin disimpan dulu ke JPEG dengan ukuran resolusi yang jangan terlalu besar. Yang kedua, file video. Video juga kalau terlalu besar tidak masuk juga. Sebenarnya kalau masuk di Google Drive masuk, tetapi kalau file video yang terlalu besar juga tidak bagus untuk pembelajaran. Karena anak-anak bisa tidur itu, dia bukan mengikuti materi videonya, tetapi dia tidur karena videonya terlalu panjang. Oleh karena itu memang Google juga sudah membatasi ukuran-ukuran video yang boleh masuk ke Google Drive itu dengan harapan ya, karena memang kebutuhan anak-anak untuk belajar itu tidak bisa mengikuti kita saja. Misal saya juga kalau melihat video terlalu lama lebih dari 10-15 menit, kita bisa tidak fokus. Mungkin itu salah satu yang perlu kita persiapkan dalam menggunakan Classroom ini. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Pak Jonathan yang luar biasa, bisa berbagi bersama dengan kita, untuk kita semua bisa antisipasi ketika kita menyiapkan materi untuk masuk dalam Google Classroom. Halo Bapak, saya bisa tambahkan sedikit Bapak? Ya, baik Pak John. Minta maaf, mungkin Bapak sudah mau mengakhiri atau apa, tapi Bapak itu ada beberapa video contoh yang kebetulan kami punya, nanti kita bisa berbagi ya, untuk mengupload gambar yang tadi disampaikan. Memang kalau gambar, kalau kita masukkan di option, kalau di soal ya mungkin ya bisa ya Bapak, tapi kalau misalnya di option, misalnya option A, kita kan masukkan gambar, lalu ada di pernyataan, nah ini gambar ini memang harus dirubah dulu Bapak. Nah, untuk merubahnya itu kan harus lewat aplikasinya.
Jadi tidak sekedar hanya merubah di dalam Word atau di dalam laptop apa, tapi harus pakai aplikasi sehingga ukurannya itu diperkecil dulu. Ya. Dari ukuran diperkecil ini baru kita bisa mengekspor atau apa mengupload untuk simpan di option per option. Begitu Pak. Ya. Itu baru bisa Pak. Kalau dia langsung apa kita mengukurnya apa tidak akan bisa Bapak. Ya, Sehingga dia ada baik. butuh yang lain yang itu Pak. Saya kira Ya. itu tambahan saja. Bapak. Baik, terima kasih Pak Jonathan. Jadi Bapak Ibu semua, ketika kita mau membuat soal memang ada banyak syarat yang harus kita penuhi dulu. Sebelum kita buat soal, ada data-data yang kita ingin masuk, baik itu gambar, itu video, kita memasukkan dalam classroom ataupun membuat soal, kita harus rencanakan itu dengan baik, dalam arti kita harus sediakan ukuran-ukuran itu yang bisa masuk. Misalnya tadi harus menggunakan aplikasi. Tadi Pak Christian sudah menyampaikan dengan jelas bahwa salah satu aplikasi yang sudah dimiliki oleh semua, dia ada dalam komputer, bawaan komputer itu adalah pakai dengan edit gambar yang ada di Microsoft. Itu yang paling gampang. Tapi disampaikan Pak Jonathan, bisa kita pakai banyak aplikasi untuk resize. Ada aplikasi untuk resize gambar, ada edit gambar, misalnya Photoshop, Corel Draw, dan macam-macam. Ada banyak aplikasi yang bisa kita pakai untuk resize gambar atau merubah ukuran gambar dan lain-lain. Ada aplikasi yang sederhana juga untuk kompres, ya, kompres gambar supaya ukurannya bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Intinya bahwa kita dalam menyusun soal ataupun pembuatan soal di Google Classroom atau menggunakan Google Form, kita harus desain lebih awal supaya dalam memasukkan soal-soal baik itu gambar maupun video bisa cocok. Saya kira itu yang masukan dari Pak Jonathan untuk kita semua. Bapak Hepner. Ada teman-teman yang sudah, mungkin Bapak Ibu kita sepakati dulu karena memang ini sudah jam di tempat saya sudah menunjukkan jam 12 ya. Jam 12 sampai jam 1. Istirahat makan siang Bapak. Iya, ini jam makan siang. Mungkin teman-teman bisa kita berbagi di waktu yang datang, kita atur jadwal lagi. Pak Minggus mungkin bisa kasih ada masukan, Pak Minggus, sebelum kita tutup kegiatan kita pada saat ini. Ya, saya support saja. Saya mengikuti dari tadi. Nanti kita ketemu di ruang lab saja. Oke. Baik, terima kasih Pak Minggus. Baik, Bapak Hepner sudah bergabung dengan kita. Baik teman-teman semua yang masih ada bergabung, saya lihat di sini kurang lebih 14 orang. Terima kasih atas atensi semua teman-teman yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan mudah-mudahan dalam kegiatan selanjutnya kita bisa saling berbagi lagi semakin lengkap. Terima kasih yang luar biasa untuk Bapak Hepner yang telah bersedia menyampaikan praktik baik atau bukti pengalaman yang beliau sudah sampaikan, dan itu menjadi pengalaman untuk kita juga. Bagi kita yang baru membuat maupun yang sudah berpengalaman, kita sharing di sini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah berbagi bersama, Pak Kriser yang sudah juga membantu, Pak Jonathan dan semua teman yang masih aktif. Terima kasih banyak atas semua apa yang telah dibagikan lewat forum ini. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi ini dan bisa mengembangkan pembelajaran dalam jaringan ini dengan lebih baik. Saya kira itu kita akan mengakhiri pertemuan kita. Nanti kita akan atur jadwal lagi, tapi saya coba kasih kesempatan kepada Pak Hepner untuk closing statement dulu untuk kita semua. Ya, silakan Pak Hepner. Terima kasih Pak William, teman-teman semua yang baik hati. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua selama 2 hari berturut-turut. Ada dalam webinar kita melakukan pertemuan secara daring, dan tentu kita sangat berharap dari kegiatan yang kita lakukan selama 2 hari ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua di dalam menata diri, khususnya di dalam mempersiapkan diri kita untuk menyiapkan perangkat pembelajaran
untuk kepentingan pembelajaran secara daring. Yang pasti adalah bahwa tidak ada sesuatu yang susah. Ketika kita mau berusaha, kita mau belajar, maka segala sesuatunya menjadi gampang. Mari kita terus berbagi dari apa yang ada pada kita untuk saling melengkapi, karena sesungguhnya tidak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah Tuhan. Oleh karena itu, kelebihan yang ada pada saya bisa saya bagi kepada teman-teman yang lain dan sebaliknya. Kekurangan saya bisa diisi oleh kelebihan yang dimiliki oleh teman-teman. Mari kita satu hati, kita melangkah bersama untuk kemajuan lembaga pendidikan SMK Negeri 2 Kupang, tempat di mana kita diutus Tuhan untuk mengabdi, untuk melayani generasi bangsa yang dipercayakan bagi kita semua. Saya kembalikan, Pak. Baik, terima kasih Pak Hepner yang telah memberikan closing statement untuk kita, yang sangat mencerahkan kita untuk kita bisa termotivasi setiap saat untuk mengembangkan diri untuk anak bangsa kita. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada saat ini, kalau tadi pagi kita sudah buka dengan doa, mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini kita juga tutup dengan doa. Untuk itu kebetulan yang hadir di sini ada Bapak Jonathan. Bapak Jonathan bisa menolong kita untuk menutup kita dengan doa sehingga kegiatan kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, silakan Pak John. Baik, terima kasih Bapak Willem. Mari kita semua tenang, kita berdoa dengan Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu Tuhan, Engkau telah memberkati kami lewat pertemuan, walaupun lewat media sosial, lewat live streaming ini. Biarlah apa yang sudah disampaikan, apa yang telah dipercakapkan, itu menjadi bekal kami untuk kami meraih cita-cita yang ada di depan, demi mewujudkan apa yang menjadi keinginan yang tentunya dari kehendak Tuhan juga. Bapa di surga memberkati pemateri maupun kami yang sebagai guru. Tuhan memberkati semua, biarlah aktivitas kami hari ini kami boleh melaksanakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan harapan kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih pada Pak Jonathan. Teman-teman, sebelum mengakhiri kita coba angkat tangan semua supaya kita capture untuk laporan kita ya. Oke, selamat, semangat terus untuk mengembangkan diri. Ya, terima kasih teman-teman. Yang belum ada aktif kameranya bisa aktif, kita say hello. Terima kasih Ibu Reni yang juga mendampingi Pak Jonathan untuk sama-sama berbagi. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Nanti kita akan atur jadwalnya untuk kita setiap saat kita pertemuan. Mungkin untuk diskusi kita menggunakan forum semacam ini, tetapi untuk berlatih kita menggunakan lab. Saya kira begitu ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Selamat siang. Salam. 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 Salam.